nyambut kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih buat waktu kesempatan ini. Kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan. Berfirmanlah Engkau, nyatakan isi hatimu, lengkapilah kami dengan pengajaranmu, supaya hidup ini layak dipakai, dipergunakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita, yang tentu oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Kristus. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan saudaraku atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang kita boleh alami, nikmati. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur sampai hari ini. Saudara, kiranya tidak kurang suatu apapun, kita boleh datang bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita yang boleh terselenggara pada pagi siang hari ini ataupun dalam ibadah raya kita. Saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang ini dengan tema revival ataupun kebangunan rohani yang dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 dari ayatnya yang ke-15. Ya, kita sudah melihat tema firman Tuhan pada minggu-minggu terakhir ini, ya, dimulai daripada karakter, demikian juga tema berikutnya tentang karunia. Dan saya percaya kita juga sudah mengerti, memahami ya apa yang dimaksud dengan karunia, apa yang dimaksud dengan karakter, apa perbedaannya, apa kegunaannya, kenapa Tuhan memberikannya. Saya percaya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah disampaikan, kita bisa mengerti sehingga kiranya karakter kita terus semakin bertumbuh, semakin dewasa, bahkan juga semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Demikian Tuhan juga memberikan kepada kita karunia, tentu ada fungsinya supaya di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, selama Tuhan masih memberikan kita waktu kesempatan supaya kita boleh melayani Tuhan, ya saudaraku, sesuai dengan karunia, kemampuan, potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh melayani satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling membangun, saling menguatkan, sehingga kita boleh bertumbuh bersama, kuat bersama, siap, ya bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Ya, tetapi hari ini saya memberikan temanya revival, kebangunan rohani. Ya, dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 dari ayat 15, atau kita boleh membacanya dari ayat 14. Ya, diawali, mari saya minta dibacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Terus. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Iya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Bagaimana firman Tuhan? Yang bersemayam untuk selamanya. Iya. Dan yang maha kudus namanya. Yang bersemayam, yang berkedudukan, yang bertahta selamanya. Dan juga yang maha kudus namanya. Maha kudus berarti sempurna. Terus aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Ya, aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus kata Tuhan. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Walaupun aku bersemayam di tempat yang tinggi, bertahta dalam kekudusan dan kemuliaan, namun aku juga katanya bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ya, jadi walaupun Tuhan itu di tempat yang tinggi, tetapi Tuhan juga bisa turun ya ke tempat yang rendah, di tengah-tengah orang yang remuk, yang hancur hati, ya, dan yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Menghidupkan
menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati terus. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang Dan remuk. menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Saudara yang terkasih, ya dari sinilah lahir tema kita, yaitu revival. Kebangunan rohani. Ya, tentu ada beberapa hal nanti yang harus kita mengerti. Yang pertama, apa itu revival atau apa itu kebangunan rohani. Yang kedua, bagaimana cara mengalami. Ya, banyak orang rindu mengalami kebangunan rohani. Tetapi tentu harus mengerti bagaimana caranya. Baru nanti yang ketiga yang harus kita mengerti, kenapa sebagian tidak mengalami revival. Kenapa sebagian orang tidak mengalami kebangunan rohani. Ya, sebagian mengalami tetapi sebagian tidak. Saudara yang terkasih, kalau pujian kita yang terakhir ini tadi, ya kalau kita lihat kalimat-kalimatnya begitu ya. Jadikan hidupku alatmu. Ya, dipenuhi dengan urapan yang baru. Untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Itu kan pujian yang mengandung doa. Supaya hidup kita ini dipakai, dipergunakan Tuhan. Amin. Sebagai alat Tuhan. Iya, sebagai alat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengadakan revival, kebangunan rohani. Iya. Sehingga orang-orang yang terbelenggu mengalami kebebasan. Orang-orang yang tertindas oleh dosa mengalami kemerdekaan. Orang-orang yang mengalami luka batin, luka hati, kepahitan, ya, dipulihkan. Serta orang yang buta secara rohani itu dicelikan. Ya, melalui pujian itu mengandung doa, kita rindu, kita ingin dipakai Tuhan sebagai alatnya. Amin. Ya, supaya terjadi kebangunan rohani kepada orang lain. Orang yang berada dalam belenggu perhambaan dosa mengalami kelepasan. Orang yang diperbudak oleh dosa dimerdekakan. Orang yang mengalami luka batin, orang yang mengalami kegersangan, kehampaan dalam hidupnya mengalami pemulihan. Orang yang kehilangan kasih mula-mula mengalami kasih mula-mula kembali, dipulihkan kembali. Orang yang buta secara rohani dicelikan kembali. Haleluya. Tetapi, ya, kata tetapi harus dimulai dari diri kita. Saya selalu menyampaikan dari sejak dulu, kebangunan rohani itu harus dimulai dari diri kita. Ya, bukan dimulai dari orang lain. Kalau kita rindu orang lain mengalami kebangunan rohani, dimulai dulu dari diri kita. Nanti di awal bulan April kita akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Saya katakan kepada para pelayan-pelayan Tuhan, kita akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani akbar. Besar-besaran. Ya, saudaraku, semampu kita dan atas kepercayaan Tuhan. Haleluya. Ya, maka nanti saya harap semua ikut mengambil bagian. Ya, kaum bapak siapapun kita yang tergembala di pelayanan ini. Kaum-kaum ibu, muda-mudi, remaja, semua nanti akan ikut mengambil bagian. Nanti akan diatur semua pelayanannya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi sebelum kita mengadakan kebangunan rohani terhadap orang lain. Sebelum kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, dimulai dulu dari diri kita. Bagaimana kita mengadakan kebangunan rohani terhadap orang lain. Bagaimana kita membangunkan orang lain kalau kita sendiri tidur. Saudara, waktu saudara tidur bisa membangunkan orang lain? Hah? Bisa? Loh, saudara pernah tidur? Ketika saudara tidur bisa membangunkan orang lain? Enggak. Enggak bisa. Ya. Orang lain bisa bangun, tapi saudara tetap tidur. Ya.
Ketika saudara tidur begini. Orang lain bangun. Tapi saudara tetap. Tetapi membangunkan orang lain yang baik itu. Saudara bangun dulu. Saudara bangun dulu. Supaya bisa membangunkan orang lain. Nah, kita kembali saudara. Sebelum lebih lanjut kita perhatikan. Ya, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dengan revival. Kebangunan rohani. Yesaya 57 ayat 14 sampai ayat 15 yang sudah kita baca. Saya minta kembali dulu ayat 15 tapi dalam terjemahan. Ya, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, ya, bahasa sehari-hari. Atau juga nanti dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip terjemahan bahasa sehari-hari dulu. Ayat 15 saja langsung, ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab beginilah kata Allah yang maha tinggi dan kudus, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya. Untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Tuhan ingin memulihkan, membangunkan kembali semangat dan harapan yang sudah pudar, yang sudah putus, yang sudah padam. Tuhan mau hidupkan kembali. Terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip dulu. Dia yang maha tinggi dan maha mulia, yang diam dalam kekekalan. Diam dalam kekekalan, yaitu dia yang maha kudus berfirman, aku diam di tempat yang tinggi dan kudus, di tempat tinggal orang-orang yang jiwanya hancur dan yang rendah hati. Tetapi Tuhan hendak kembali memulihkan orang-orang yang jiwanya hancur. Tetapi dengan rendah hati, untuk menyegarkan orang yang rendah hati dan memberikan semangat baru kepada mereka yang jiwanya hancur. Memberikan semangat baru kepada orang yang jiwanya hancur. Yang penuh penyesalan atas segala dosanya. Tetapi ditandai dengan penyesalan akan dosa-dosanya. Maka terjadi nanti revival ini. Ya, hanya seringkali saudaraku, revival, kebangunan rohani, tetapi tidak terjadi kebangunan rohani, tidak mengalami kebangunan rohani. Banyak orang mengadakan kebangunan rohani, banyak orang ikut dalam kebangunan rohani, tetapi sangat disayangkan kalau benar-benar tidak mengalami kebangunan rohani. Dalam kitab Wahyu kita melihat Wahyu pasal yang pertama, pasal yang kedua, di situ ada jemaat di Efesus. Kelemahan terbesar jemaat di Efesus adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga Tuhan berkata begini, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi dalam kondisi jatuh, dalam kondisi terjatuh, Tuhan mau membangunkan kembali. Dalam kondisi rohani yang terjatuh, karena sudah kehilangan semangat mula-mula, cinta mula-mula, gairah mula-mula itu, Tuhan mau bangunkan kembali. Tapi ada yang kedua, dalam Wahyu pasal yang ketiga, jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis ini dikatakan hidup padahal mati. Wah, ini parah lagi. Dikatakan hidup atau merasa hidup rohaninya, tetapi Tuhan berkata sesungguhnya engkau mati. Bangunlah kembali, hidupkan kembali apa yang pernah menyala itu, kata Tuhan. Kenapa jemaat di Sardis ini merasa hidup padahal mati? Di ayat yang ketiga, di situ ada disinggung sedikit. Soal
kehidupan yang berjaga-jaga. Sebab hari kedatangan Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi perlu berjaga-jaga. Kenapa dikatakan mati? Karena selama ini tidak berjaga-jaga di dalam doa. Sehingga api rohaninya, api imannya padam. Ya. Jadi kalau dikatakan revival, kebangunan rohani, saudaraku, itu adalah saat Tuhan membangunkan atau menghidupkan iman atau kerohanian seseorang yang sudah padam. Itu yang disebutkan dengan revival atau kebangunan rohani. Ya. Jadi tadi saya sampaikan dalam kitab Wahyu ini, baik pasal 2 maupun juga di pasal yang ketiga, di situ menyatakan kondisi rohani. Saya kutip 2 contoh di situ. Kondisi rohani jemaat di Efesus sedang berada dalam kejatuhan. Ya, kejatuhan. Kehilangan semangat mula-mula ataupun cinta mula-mula. Sedangkan jemaat di Sardis itu dikatakan mati. Kenapa mati? Saudara, karena tidak berjaga-jaga. Ya, tidak berjaga-jaga. Jadi karena tidak berjaga-jaga, tidak menjaga kehidupan rohaninya, persekutuannya, ya penyembahannya, hubungannya dengan Tuhan tidak dijaga, akhirnya menjadi mati. Roh yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya tidak dijaga, tidak dipelihara, akhirnya mati. Api di atas mezbah korban bakaran itu tidak boleh padam. Harus tetap dijaga supaya apinya tetap menyala. Maka para imam harus menjaga api di atas mezbah korban bakaran itu supaya tetap menyala pagi, siang, sore, malam. Tidak boleh padam. Ya. Maka ketika tidak berjaga-jaga, api itu bisa padam. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, iman kita, ketika kita tidak berjaga-jaga, maka kehidupan rohani kita itu rawan untuk padam. Imannya rawan padam. Maka seperti jemaat di Sardis ini masih merasa hidup. Kan begitu ya? Coba sebentar saya kutip dulu. Ya. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3. Boleh dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya, apa firmannya, apa tegurannya? Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus? Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, pelayananmu, kegiatan-kegiatan rohanimu, aktivitasmu, aku tahu kata Tuhan. Tetapi engkau dikatakan hidup padahal engkau. Ya. Yang mati apa? Rohaninya. Ya. Kenapa mati rohaninya? Terus lanjutkan dulu. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya, bangunlah. Apa yang masih tinggal, yang sisa, yang sudah hampir mati. Lanjutkan terus. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada satu pun pekerjaanmu yang sempurna aku dapati kata Tuhan. Ya, tidak satu pun pekerjaanmu, pelayananmu yang menyenangkan hatiku kata Tuhan. Ya, kenapa terus? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ingatlah bahwasanya engkau sudah menerimanya. Berarti sebelumnya ya sudah pernah hidup. Amin. Sebelumnya sudah pernah menyala. Sebelumnya sudah pernah bersemangat. Sebelumnya sudah pernah bergairah. Sebelumnya sudah pernah bertekun dan setia. Ya, tetapi karena tidak berjaga-jaga, maka ada peringatannya di situ terus. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri
Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Maka di situ ada peringatannya. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau akan mati, engkau akan padam secara rohani. Seringkali yang menjadi persoalan orang Kristen lebih takut terhadap kematian secara jasmani dibandingkan dengan kematian secara rohani. Kan begitu kan? Saudara mana lebih takut? Mati jasmani atau rohani? Jujur. Sini nggak berani jawab. Sebelah sini. Saudara mana lebih takut kematian jasmani atau rohani? Jasmani. Sebagian kecil, sebagian besar dia. Ya. Kembali. Saudara mana lebih takut kematian jasmani atau rohani? Semua ya. Memang ya sudah sifat manusia lebih takut kepada yang jasmani dibanding yang rohani. Maka kan banyak orang takut ya kematian jasmani. Ya toh? Ya. Sangat takut. Ini kita syukur kita sudah di perantauan ini. Kalau seperti di kampung saya, ya, dia contohnya dia datang ke rumah seseorang menyampaikan satu berita. Ini wotodo, ngamati HP na, ya bapak nisianu satabi jabuon, ya begitu. Kalau di kampung begitu, ya kenapa saudaraku? Ya, maaf atas rumah ini. Ya, kenapa minta maaf atas rumah ini? Ya. Supaya jangan terjadi di rumah ini. Begitu kira-kira. Ya. Tetapi walaupun 1000 kali minta maaf. Ya, atau 1.000.000 kali minta maaf. Kita tidak bisa menghindari itu. Ya, justru makin takut. Makin cepat. Ya kan begitu kan. Kita ayo mencatat apa yang kita ayo apa yang kutakutkan itu yang jadi. Ya, apa yang kucemaskan itu yang menimpaku. Kitab Ayub dulu sebentar. Kitab Ayub dulu sebentar. Ayub 3 ayat yang ke-25. Iya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Iya. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya. Jadi makin takut makin cepat datang terus. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Terus. Aku tidak mendapat istirahat. Ya. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ya. Jadi manusia itu paling takut. Ya. Soal kematian jasmani itu. Ya. Maka banyak juga orang ya karena saking takutnya dengan kematian itu, ya sehingga nggak lagi makan nasi. Kan banyak sekarang orang nggak lagi makan nasi kan. Ya, dia bangga dia cerita, kalau aku sekarang makan nasi hanya sekali aja sehari. Makan nasi sekali sehari. Ya, jadi apa yang kau makan? Ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, padahal monyet pun makan buah-buahan tetap mati kan. Kelinci makan sayur terus, kangkung, sama apa itu? Kerot. Ya, tetap juga. Ya. Lembu, sapi, ya makan rumput-rumput ya tetap juga. Ya, tapi dengan bangganya, aku nggak makan nasi lagi. Paling hanya sekali sehari. Itu pun tinggal sedikit. Itu pun sedikit saja. 1 sendok saja. Ya, makan sayur-sayur, makan buah-buah. Ya. Saudara yang terkasih, kenapa? Ya, takut mati. Apalagi di zaman sekarang ini, di tahun 2000-an ini, ya
tahun 2000-an ini orang senangnya kurus. Beda di tahun 80-an. Kalau di tahun 80-an, ya saudaraku, tanda seseorang itu berhasil, sukses di perantauan, dia pulang nanti gemuk itu. Ya, sehingga orang-orang kampung datang, udah sukses kau ya. Yang merantau itu ya badanmu udah gemuk. Iya. Begitu. Beda di tahun 2000-an ini beda. Kalau di tahun 2000-an ini senangnya kurus. Kalau agak gemuk dikit, iya. Maka apa katanya? Gak tahu urus badan. Kan begitu. Iya. Tuh urus dagingmu. Olah nama ngado. Saudara yang terkasih, beda dengan tahun 80-an. Kalau kita lihat itu stigma perubahan itu, saudaraku, kalau di tahun 80-an memang orang masih banyak yang miskin, banyak yang kelaparan begitu. Ya, sehingga tanda seseorang itu berhasil itu biasanya gemuk. Ya. Kalau di tahun 2000-an ini, sudah rata-rata enggak ada lagi kemiskinan kan. Ya. Rata-rata sih ya semua kita ini kan sudah bisa menikmati hidup dengan baik lah. Ya, sudah bisa menikmati hidup dengan baik. Ya, anak-anak sekolah pun kalau di rumah pun ya mungkin menunya terbatas, di sekolah kan sudah ada. Ya, bergizi. Ya, gratis lagi kan. Nah, gratis lagi. Ya, nanti menjelang hari raya ya ataupun contohnya di akhir tahun nanti kan ada sembako murah. Ya, belum lagi tambahan-tambahan bantuan-bantuan ini ya sudah tertolong. Ya, sudah bisa hidup. Kami di akhir tahun dengan Ibu Gembala kami satu-satu ingat-ingat jemaat ini. Manalah jemaat-jemaat ini yang sangat terbatas hidupnya. Rata-rata lihat, keluarga ini udah mantap, keluarga ini sudah bisa hidup, sudah bisa makan. Keluarga ini ya sepertinya perlu ditolong, ternyata bisa pulang kampung, berarti kan banyak uangnya. Iya kan? Iya. Sampai begini kami dengan Ibu Gembala, semua jemaat kita ini udah diberkati ternyata. Ya, sudah diberkati. Ya, sudah bisa makan, bukan hanya bisa makan, sudah kenyang-kenyang makan. Karena kekenyanganlah, maka terjadilah diabetes. Kan begitu kan? Iya, karena kekenyanganlah terjadilah kolesterol. Karena kekenyanganlah terjadilah asam. Jadi karena itu. Ya. Tetapi manusia takut dengan kematian. Akhirnya akhirnya diet. Ya. Kadang-kala nggak puas dengan dia. Coba lihat sekarang ini. Ya, apa itu yang oplas ya. Oplas ya. Ya, supaya terlihat juga awet muda kadang-kala ada ini sepertinya katanya ditarik pakai benang, Bu. Sehingga ketat begitu. Ya, ditarik pakai benang. Makin ketat, akhirnya wajahnya berubah. Ya, kita nggak kenal lagi. Ya, karena sudah terlalu ketat. Kadang-kala kita senang lagi dibohongi. Begitu ketemu 1 tahun yang lalu, pertemuan terakhir baru ketemu lagi tahun. Ya kamu makin muda ya. Oh iya ya, gitu ya. Senang dibohongin. Manalah orang ada yang makin muda kan begitu. Umur makin bertambah kok makin muda. Ya. Tetapi kenapa seperti senang? Karena rasa takut terhadap kematian. Nah kembali saudara. Saya mau membahas soal kematian secara rohani. Kadang-kala manusia lebih takut terhadap kematian secara jasmani dibanding dengan kematian secara rohani. Paling parahnya orang betah dalam kematian secara rohani. Ya.
Tetapi Tuhan berkata tadi dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57 dari ayatnya yang ke-15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan. Ya, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya, dihidupkan kembali. Ya, maka sebagaimana tadi saya menyampaikan tema kita, revival. Revival itu adalah saat Tuhan menghidupkan iman yang padam. Ya, hati yang dipulihkan. Pertobatan dan perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Lalu ada kerinduan untuk berdoa. Kerinduan untuk mencari firman Tuhan. Kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Serta ada perubahan yang nyata dalam hidupnya. Kasihnya mula-mula yang sudah padam kembali digairahkan kembali. Itu yang dikatakan dengan revival, kebangunan rohani. Ya, tentu ya, kalau kita bicara tentang kebangunan rohani, ya, saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat, ya, baik itu dalam bentuk permohonan, kerinduan, ataupun doa supaya Tuhan membangunkan, baik juga janji Tuhan, ya, bagaimana Tuhan mau membangunkan kehidupan rohani umatnya, itu sangat terlalu banyak. Tapi saya kutip beberapa ayat dulu, ya saudaraku, untuk memotivasi kita, untuk menggairahkan kita, supaya kita juga punya kerinduan. Ya, betul-betul mengalami kebangunan rohani ini. Ya, saya kutip sebentar dari kitab Mazmur 85 dari ayat pertama. Mazmur 85 dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa mohon Israel dipulihkan. Iya, doa mohon Israel ataupun umat Tuhan dipulihkan. Ya, silakan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Ya, terus. Telah memulihkan keadaan Yakub. Ya. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Terus. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Ayat 5. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, Ya. dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Terus. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, Ya, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Ayat 7, apakah? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, Terus. sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Ya. Ini dalam bentuk doa, permohonan kepada Tuhan. Ya, jadi umat itu bermohon, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kembali. Ya, api yang sudah padam itu, semangat rohani yang sudah pudar itu, supaya dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, jadi Mazmur 85 ini dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-7, kalau yang sudah kita baca ini menyatakan satu doa, satu permohonan supaya Tuhan memulihkan. Ya. Saudara yang terkasih, dan Tuhan mau memulihkan. Kalau kita rindu, kita mengalami revival, kebangunan rohani, minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kembali. Bangkitkan kembali semangat rohaniku, kasihku yang mula-mula, ya, imanku yang sudah pudar, Tuhan pulihkan kembali, Tuhan bangunkan kembali. Ya, Tuhan mau memulihkan, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14, ya, Tuhan memberikan ketentuannya. Ya, bagaimana Tuhan hendak memulihkan. Bukan hanya hidupmu, tetapi juga kotamu, daerahmu, tempatmu akan kupulihkan, kata Tuhan. Ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan umatku, ya, yang atasnya namaku disebut, umatku merendahkan diri. Yang atasnya namaku disebut. Ya. Langkah yang pertama, merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri atau merendahkan hati. Ya. Kalau tadi Tuhan berkata,
Aku bersemayam di tempat tinggi. Aku bersemayam di tempat yang maha kudus. Tetapi aku juga ada di tengah-tengah orang yang remuk hati dan di tengah-tengah orang yang rendah hati. Ya. Untuk apa Tuhan di tengah-tengah orang yang rendah hati? Hendak memulihkannya. Ya. Untuk apa Tuhan ada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya? Untuk membangkitkan semangatnya kembali. Maka dikatakan di sini tadi, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, merendahkan hati, terus berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajahku, terus lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya, maka aku akan mendengar dari sorga, terus, dan mengampuni dosa mereka, ya, serta memulihkan negeri, ya, mereka. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat, maka aku akan memulihkan termasuk negeri mereka, mengampuni dosa mereka. Ini langkah-langkahnya. Supaya Tuhan menghidupkan. Ketika langkah-langkah ini ada penyesalan terhadap dosa-dosa, ada pertobatan, berbalik dari kejahatan. Perubahan yang nyata dalam hidup. Baru terjadi revival yang sesungguhnya. Saudaraku, kita bisa mengadakan kebangunan rohani terhadap orang lain. Itu dimulai dari diri kita dulu. Kita yang harus membawa apinya. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, engkau punya api dulu. Rohmu menyala dulu. Baru layanilah Tuhan. Baru engkau mengadakan kegerakan rohani. Kebangunan rohani. Jadi itu yang dimaksudkan dengan revival. Kebangunan rohani. Ketika Tuhan memulihkan kondisi rohani, iman umatnya yang sudah padam. Dipulihkan kembali. Pertobatan terjadi. Penyesalan terhadap dosa. Berbalik kepada Tuhan, ada perubahan hidup yang nyata. Itu yang disebut dengan revival. Ya. Hanya di zaman akhir ini, ya seringkali revival, kebangunan rohani, kemana-mana ikut kebangunan rohani, tetapi tidak mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya. Ketika kita masuk dalam situasi atau kondisi kebangunan rohani, hidup kita ini betul-betul mengalami ya satu perubahan yang nyata. Orang bisa lihat. Kerinduan kita kepada firman Tuhan, kerinduan kita untuk berdoa, kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, kerinduan kita untuk beribadah, kerinduan kita melibatkan diri melayani, itu bangkit. Itu yang disebut dengan revival. Kerinduan kita menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, menyaksikannya kepada orang lain, itu bangkit. Ya, ada keberanian, ya, ada gairah, ada semangat. Itu yang disebutkan dengan revival. Ya. Oleh sebab itu hal yang kedua yang perlu kita mengerti, bagaimana caranya kita mengalami revival. Bagaimana caranya kita mengalami kebangunan rohani. Yang pertama-tama, ya, supaya kita bisa mengalami kebangunan rohani, yang pertama-tama ada rasa haus. Ada rasa haus. Atau rindu akan hadirat Tuhan. Ya, ada rasa haus atau rasa rindu akan hadirat Tuhan.
kita tidak akan pernah mengalami kebangunan rohani kalau tidak ada rasa rindu, rasa haus itu. Mazmur 42 dari ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang kelima, sampai pemazmur itu menggambarkan bagaimana rasa hausnya, rasa rindunya ya terhadap Tuhan, ya terhadap sungainya, terhadap air hidup yang mengalir itu. Ayatnya yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah, ya, kepada Allah yang hidup. Terus, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, terus. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Ya, di mana Allahmu? Walaupun dia berada di dalam tekanan, orang-orang berkata, di mana bukti engkau punya Allah? Di mana kehebatan Tuhanmu? Orang-orang mengejeknya. Di mana Tuhanmu itu? Di mana Tuhannya orang Kristen? Di mana Tuhanmu yang selalu engkau puji, yang selalu engkau sembah, yang kepadanya engkau selalu beribadah? Mana buktinya? Hidupmu berantakan, hidupmu susah, engkau berada dalam penyakit. Orang-orang menekan hidupnya. Ya. Tetapi ketika berada dalam kondisi tertekan, ketika berada dalam keadaan diejek, dihina, direndahkan, pemazmur ini mengungkapkan, hatiku rindu, haus. Ya, haus. Ini langkah yang pertama. Supaya kita mengalami revival, kebangunan rohani itu dimulai dari hati yang rindu, haus. Haus akan hadirat Tuhan. Haus bertemu dengan Tuhan. Coba terus lanjutkan dulu. Inilah yang hendak ku ingat. Terus. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana gulana. aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ya. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Terus. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya. Jadi ada rasa rindu, rasa haus. Dari ayat yang ketiga, 4 sampai kepada ayatnya yang kelima, kita sudah melihat kondisinya berada dalam tekanan. Orang-orang di sekelilingnya menekan, mengejek, menghina, merendahkannya. Tetapi pemazmur ini mengungkapkan dalam kondisi hatiku gundah, gulana. Karena mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami tekanan, banyak masalah dalam hidupnya. Ya, tetapi di ayat yang kelima dia berkata, hanya satu yang kuingat. Ya, bagaimana aku melangkah maju, bergerak masuk ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Rasa rindu, rasa haus. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, keluarga kita, nikah kita mau mengalami kebangunan rohani, dimulai dari rasa rindu dulu, rasa haus itu. Ya. Bagaimana hidup kita mengalami kebangunan rohani? Bagaimana keluarga kita mengalami kebangunan rohani? Kalau kita sendiri tidak punya rasa haus. Jangan menjadi orang Kristen yang sangat memprihatinkan kondisi rohani. Minggu yang lalu saya sampaikan, banyak orang melayani Tuhan tetapi tidak mewakili Tuhan. Sibuk dalam pelayanan tetapi tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan. Walau kesibukannya dalam pelayanan, tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan. Selalu menyebut nama Tuhan, selalu menyebut nama Tuhan. Tetapi tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya kutip perkataan seorang hamba Tuhan kemarin begini. Handphone kita ini saja, kalau kita pakai terus, lobet? Kalau kita pakai terus, maka perlu charger.
perlu di-charger. Kita sibuk dalam pelayanan, sibuk terus. Tapi kita nggak pernah di-charger. Dengar firman gagal. Satu ayat Alkitab pun, firman Tuhan pun tidak melekat. Kita tidak pernah duduk sendiri bersama dengan Tuhan dalam persekutuan menyembah Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Kita gak pernah alami. Sementara kita sibuk melayani. Maka rohaninya lobet. Kami selalu menekankan, ya apalagi saudara yang melayani di altar ini, kalau saudara tidak punya persekutuan secara pribadi kepada Tuhan, hidupmu lobet. Engkau melayani, sibuk dengan pelayanan. Tetapi sesungguhnya di lubuk hatimu yang terdalam engkau mengalami kegersangan. Ya. Engkau sibuk pelayanan, sibuk ibadah, sibuk kegiatan-kegiatan rohani. Mungkin kumpulan-kumpulan STM dan lain sebagainya. Juga engkau aktif di sana. Tetapi tanpa engkau di-charger kembali. Ya. Tanpa engkau duduk di hadapan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Baik di dalam doa, penyembahan dan juga firman-Nya. Kalau mau jujur, di lubuk hati kita yang terdalam, kita mengalami kehampaan. Saudara sibuk dalam pekerjaanmu sepanjang hari. Mungkin dari pagi, siang, sore, sampai malam. Tetapi engkau tidak pernah di-charger. Engkau tidak pernah duduk di kaki Tuhan, menikmati persekutuan secara pribadi. Kalau mau jujur, sesungguhnya di hati kita yang terdalam ada kekeringan, ada kehampaan, ada ketidakpastian. Kalau kita mau jujur, betul begitu? Betul begitu? Oleh sebab itu kalau kita mau mengalami kebangunan rohani itu, dimulai dari rasa rindu, haus. Rasa haus bertemu dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan kekuatan. Mazmur 84 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-8, kalau kita membaca di situ, ya soal kerinduan. Itu kan Mazmur ziarah itu. Ya, artinya kerinduan ya untuk bertemu dengan Tuhan sampai nanti melewati lembah Baka pun ya, dan membuatnya itu menjadi tempat yang bermata air, makin lama makin kuat karena menghadap Allah di Sion. Tetapi tidak terlepas dari hati yang rindu loh. Coba dari ayat 1 mulai. Mazmur 84 ayat yang pertama dimulai. Iya. Rindu kepada kediaman Allah. Iya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Iya, terus. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Iya. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Terus. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Ya, pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Ayat Allahku. 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ya, betapa bahagianya orang-orang yang tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kalau ayat 3 tadi dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini ungkapan kerinduan terhadap Tuhan. Ayatnya yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, terus, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, terus. Apabila melintasi lembah Baka, ya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bermata air, menjadi segar kembali. Ya, jadi kerinduan ini yang menyegarkan kita kembali. Ya, saat kita bertemu dengan Tuhan. Ya,
Saat kita menghampiri Tuhan, itu yang membuat segar kembali. Terus. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, sehingga dicurahi dengan hujan berkat. Terus ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, Ya. hendak menghadap Allah di Sion. Ya, makin lama makin kuat, makin bergairah. Ya. Jadi kerinduan itu yang membuat kita semakin kuat, makin bergairah. Jadi langkah yang pertama supaya kita mengalami revival, kebangunan rohani, miliki hati yang rindu. Ya, rindu akan hadiran Tuhan. Rindu bertemu dengan Tuhan. Ya, ketika saudara datang beribadah untuk mengalami kebangunan rohani, untuk membangkitkan kembali semangat rohanimu, apimu yang sudah padam, datanglah dengan hati yang rindu. Ya, dengan hati yang haus. Untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya, sehingga Tuhan menyegarkan kita kembali. Ya, bukan hanya sekedar menyegarkan kita, Tuhan menghidupkan kita, bahkan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Ya, maka orang yang mengalami kebangunan rohani, mengalami terus lagi kebangunan rohani, makin lama makin kuat. Jangan sampai jemaat GBI UCM ini makin lama justru makin lemah. Makin lama makin kehilangan gairah. Makin lama makin kehilangan semangat beribadah. Harusnya makin bergairah. Semangat ibadah raya berkobar-kobar. Ibadah pendalaman Alkitab juga berkobar-kobar. Ibadah doa juga berkobar-kobar. Duh. Haleluya. Apalagi ibadah komsel makin harusnya begitu. Apalagi muda-mudi. Ya. Jangan karena merasa sudah kepala 3. Ya. Masuk kelompok kaum ibu. Saya aja masih merasa muda. Ya. Semangat masih semangat muda. Hanya kekuatan saja yang sudah merosot. Hal yang wajar, Alkitab pun mencatat itu. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, tetapi manusia batinia makin dibaharui, makin kuat. Makin bergairah, makin bersemangat. Makin fokus kepada visi. Makin merindukan tujuan hidup. Ya. Maka jangan sampai kita salah tujuan hidup kita. Kalau salah tujuan hidup kita selamanya sampai kepada kekekalan. Ya. Dan percuma penyesalan kalau tujuan hidup. Maka hati-hati dengan kesalahan. Jangan salah dalam menentukan tujuan hidupmu. Arah hidupmu. Arahkan hidupmu ke Sion. Sehingga makin lama, makin kuat. Sion itu apa? Tempat kediaman Allah. Sion itu apa? Tujuan hidup kita. Ya. Kalau tujuan hidup kita ke Sion, makin lama makin, maka orang yang salah tujuan, wah ini selama-lamanya sampai kepada kekekalan tidak bisa diperbaiki. Kalau orang salah memilih pasangan hidup, penyesalannya seumur hidup. Tapi kalau salah arah hidup, bukan seumur hidup, sampai kekal. Sampai kekal. Kalau orang salah jurusan, ya paling susah cari kerja. Kan begitu kan? Kalau salah jurusan. Kalau salah makan, ya paling beberapa jam. Karena salah makan. Sudah yang lagi, cik butuhana. Ya, pengaruhnya beberapa jam. Salah pangkas, 1 minggu. Penyesalan. Kan begitu kan? Ya. Kalau salah size, ya harus dipermak. Ya. Memang kalau salah ini, aduh. Selalu ada konsekuensinya.
Begitu kan? Saudara pernah salah makan? Pernah. Ya, salah posisi tidur? Ya, kan mau berhari-hari sakit kan? Ya, salah size? Pernah. Ya. Yang di order size L, yang datang XL. Ya, berarti harus dipermak. Ya, kalau yang datang M harus ditambal kan, begitu kan? Ya, begitu memang ya kalau kesalahan. Ya, salah pangkas ya begitu. 1 minggu, 2 minggu, konsekuensi. Ya. Saya dulu pernah begitu. Sekali saja, seumur hidup. Ya. Maka tukang pangkas saya itu sudah 25 tahun. Gak berubah. 25 tahun ya. Ya, 25 tahun. Ya, semenjak di sini, di Batu Haji ini. Mulai tahun 2001 sampai sekarang. Ya, yang pegang kepala saya ini hanya 1 saja. Dulu pernah sekali karena di luar kota. Saudaraku, saya pangkas sudah terlalu panjang, salah. Wah, saya malu pulang ke Batam. Ya. Nah, ya. Jadi sejak dari situ saya tetapkan hati tidak akan pernah berubah. Jadi ke salon-salon pun saya nggak mau. Ya, tukang pangkas saya itu di sini di Genta belakang ini. Dulu di depan situ di pinggir jalan itu. Ya, dia bikin kotak-kotak 1 meter kali 1,5 meter. Dari tahun 2001 sampai sekarang. Kenapa pula sampai ke sana ya? Ya, saya mau menyampaikan bahwasanya setiap kesalahan itu selalu ada konsekuensinya. Kadangkala bukan kita yang salah, ya, tetapi kita yang mengalami, kan begitu. Ya, maka salah memilih pasangan hidup juga ya seumur hidup. Ya, coba kalau salah pilih pasangan hidup. Ya, kita dapat pasangan istri yang sangat menyeramkan, menakutkan. Coba seumur hidup kan. Kita ketemu di dapur. Dipelototi kita. Kita pergi ke ruang tamu juga dipelototi. Karena di situ ada fotonya besar. Kalau salah. Sebaliknya pun begitu. Kalau kita pilih suami yang salah. Seumur hidup. Kalau enggak bertobat. Maka saudara harus bergumul supaya pasangannya betul-betul bertobat, sungguh-sungguh dan sama-sama melayani Tuhan. Indah. Amin. Ini Kejadian 49. Kejadian 49. Kita melihat bagaimana Ishakar itu merindukan tujuan perjalanannya. Ketika ia melihat tujuan perjalanannya, maka ada semangat gairah. Merindukan, haus untuk mencapai tujuan hidupnya. Ayat 15. Ketika dilihatnya, 14, coba ayat 14. Ayat 14. Ishakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, ya, yang meniarap diapit bebannya. Ya, diapit bebannya. Ini kan menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang mengalami pergumulan yang diapit bebannya. Sekali lagi, Ishakar ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang berada dalam tekanan oleh karena beban. Jadi kadangkala beban itu, beban hidup itu, beban keluarga itu, ya, itu akan membuat kita tidak bisa melangkah maju. Bagaikan Ishakar ini meniarap karena berat tekanan dari beban yang dialaminya. Tetapi ketika ada kerinduan, ya, melihat tujuan hidupnya, di situ semangatnya kembali bangun, bangkit. Ya, ada kekuatan yang baru. Coba sekali lagi dulu ayat 14. Ishakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, terus, yang meniarap diapit bebannya. Iya, walaupun kuat, tetapi ketika dibebani dengan beban yang berat, sampai ia meniarap,
Artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah maju. Namun ayat 15 terus. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Tetapi ketika ia arahkan kembali pandangannya kepada tujuan hidupnya. Arah hidupnya. Iya saudaraku, sesuatu yang dirindukan, yang dimimpikannya, cita-citanya terus. Maka disandengkannya lah bahunya untuk memikul, Ya. lalu menjadi budak rodi. Lalu ada kekuatan yang baru. Ya. Jadi sebagaimana tadi pemazmur mengungkapkan, walaupun dia melewati lembah baka, lembah kematian, perjalanan yang sulit, pergumulan yang begitu berat, beban yang mengapit hidupnya. Tetapi ketika ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, jiwanya segar kembali, kekuatan yang baru Tuhan beri. Jadi kebangunan rohani itu dimulai ya, dari rasa haus ataupun rasa rindu kepada Tuhan. Sehingga terjadi nanti pemulihan. Ya. Hidup yang terbelenggu mengalami kelepasan. Jiwa, hati yang terluka dipulihkan kembali. Mata rohani yang buta dicelikan sehingga kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa mulianya rencana Tuhan, betapa agungnya Tuhan. Karena mata rohani kita dicelik, hati yang rindu. Dalam kitab Markus, seorang perempuan yang sakit pendarahan, 12 tahun. Sulit untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia seorang perempuan. Karena dalam tradisi orang Yahudi, ya, bahwasanya perempuan dengan laki-laki itu tidak bisa bercampur dalam kumpulan kelompok-kelompok. Ya, tidak boleh. Ya. Sedangkan dalam beribadah saja pun itu ada batasnya. Di bagian depan itu laki-laki, baru nanti ada tirai. Seperti gorden begitu. Baru di belakang perempuan. Enggak bisa seperti ini. Ya, walaupun suami istri enggak bisa. Ya. Jadi ketika Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, seorang perempuan yang sakit pendarahan memiliki satu kerinduan. Dan dia menetapkan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Ya. Sudah 12 tahun pendarahan, kemana-mana berobat, bukan justru makin berkurang, justru makin parah. Segala harta benda sudah habis. Tetapi kerinduan itu yang memampukan dia untuk bisa menjamah jubah Yesus. Kerinduan itu juga yang menolong dia untuk bisa mengalami kesembuhan. Sehingga hidupnya dipulihkan. Penyakitnya disembuhkan. Jadi dimulai dari kerinduan. Kalau kita rindu keluarga kita dipulihkan. Kita rindu ekonomi kita dipulihkan. Kita rindu kesehatan kita dipulihkan. Mulailah dari kerinduan. Kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kerinduan untuk mengalami kuasa mujizatnya. Rindu. Orang kalau tidak punya kerinduan, tidak punya rasa haus, bagaimana kita bisa mengalami mujizat itu? Bagaimana kita bisa mengalami revival itu? Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, langkah untuk mengalami revival, ya, kebangunan rohani dimulai dari rasa rindu ataupun haus. Amin. Amin. Yang kedua, ya, sikap hati terhadap panggilan Tuhan. Apa? Sikap hati terhadap panggilan Tuhan. Ya. Tadi 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 sebenarnya sudah kita baca. Ya. Bagaimana caranya? Tuhan sudah memberikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama ada pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu ditandai dengan penyesalan
terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya, menyesal dan bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan. Arti bertobat tidak hanya sekedar datang beribadah, tetapi meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan dosa-dosa. Ya, itu yang dikatakan dengan bertobat dan berbalik kepada Allah. Kalau Kisah Rasul pasal 26 mencatat, berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Ya, ada pertobatan. Hidup yang betul-betul mengalami perubahan yang nyata. Itu langkah yang kedua. Ya, supaya kita mengalami revival ini. Ya, tetapi seringkali seseorang itu tidak mengalami revival, tidak mengalami perubahan. Ya, kenapa tidak mengalami perubahan, saudaraku? Ya, karena tidak ada rasa haus. Tidak ada rasa rindu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika ia berkhotbah di atas bukit. Ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar terhadap firman Tuhan. Ya, maka ia akan dipuaskan. Jadi dari rasa haus itu. Kalau kita lihat pemazmur, baik Mazmur Daud maupun juga mazmur-mazmur yang lain seperti Bani Korah itu. Ya saudaraku, untuk mengalami revival itu dimulai dari rasa haus itu. Ya, saudara nanti boleh baca itu Mazmur 63 ayat 1. Ya, Mazmur 51 itu Mazmur Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, ya, maka Daud merindukan suatu pemulihan kembali. Supaya dibangunkan kembali. Sehingga hidupnya juga bisa mengadakan kebangunan rohani kepada orang lain. Supaya aku mengajarkan hukum-hukummu, menceritakan hukum-hukummu kepada yang lain. Kata. Coba saya ikuti sedikit, kita Mazmur 51. Mazmur 51. Iya. Boleh dari ayat 12 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Iya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, perbaharui batinku dengan roh yang teguh terus. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Terus. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, terus. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya, bangkitkan kembali. Ya, karena semangat yang daripadamu. Ya. Jadi Daud juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Maka ia rindu mengalami kebangunan rohani. Ia rindu mengalami revival itu. Ya, bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kita memang sudah selamat ketika kita mengalami kelahiran baru, proses kelahiran baru itu. Tetapi ada kalanya ketika kita tidak berjaga-jaga, ya, maka rohani kita itu padam. Api Roh Kudus itu padam. Apalagi kita jatuh dalam dosa. Ya, sama seperti Daud ketika ia jatuh dalam dosa. Maka di ayat sebelumnya kan dia mengakui pelanggarannya. Bersihkan aku dengan hisop, basuhlah aku ya Tuhan. Ya, ia bergumul terhadap dosanya, terhadap pelanggarannya, terhadap tabiat-tabiatnya yang buruk. Dia bergumul untuk lepas dari situ. Lalu di ayat 12 tadi kita sudah melihat bagaimana kerinduannya bangkitkan kembali kegirangan. Ya, bangkitkan kembali semangatku. Ya. Bahkan terus sekali lagi ayat 14 ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya, terus. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, terus. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Maka aku akan mengajarkan. Aku akan melayani orang lain. Aku akan membangkitkan kembali semangat orang lain. Tetapi sebelum dia mengadakan kebangunan rohani kepada orang lain, sebelum dia mengadakan revival kepada orang lain, dimulai dari dirinya dulu.
Nah ini yang saya tekankan tadi dari awal. Sebelum kita mengadakan revival kepada orang lain, mari kita lebih dahulu mengalami. Rohani kita dulu dibangunkan. Supaya jangan sampai kita melayani, tetapi kita sendiri hampa gersang. Jangan sampai kita melayani, tetapi kita sendiri mati. Kita berada dalam kejatuhan. Kita dulu. Jemaat Tuhan, alami dulu kebangunan rohani. Alami dulu revival. Kenapa orang-orang tidak mengalami revival? Karena tidak ada lagi rasa haus. Ya, tidak ada rasa haus. Ya, kalau tidak ada rasa haus, Tuhan tidak akan memenuhi ya, orang yang tidak memiliki rasa haus. Apalagi sudah merasa cukup, ya, merasa tidak perlu dengan Tuhan. Sehingga hidupnya hanya fokus kepada perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara jasmani. Ya, sehingga tumpul rohnya, tumpul terhadap suara Roh Kudus. Kalau kita sudah fokus kepada perkara-perkara dunia, maka roh kita akan tumpul terhadap suara Roh Kudus. Jadi itu penyebab yang pertama, kenapa seseorang tidak mengalami revival. Karena tidak ada rasa haus. Yang kedua, kenapa tidak mengalami revival? Karena ada perpecahan, iri hati, dan kepahitan. Perpecahan, iri hati, dan kepahitan. Rasul Yakobus menyampaikan itu bukan hikmat dari atas, tapi itu dari iblis. Ya, Yakobus 3 ayat 13 saya kutip. Yakobus 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Iya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Terus. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Iya, terus. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Kalau kamu menaruh perasaan iri hati. Terus. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Iya, terus. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Terus. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Terus. Tetapi dari dunia. Iya. Dari nafsu manusia, ya, dari setan-setan. Dari setan-setan. Jadi perpecahan, iri hati, kepahitan itu penghalang revival, kebangunan rohani. Lihat gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Mereka bertekun, mereka bersehati, lalu mereka berdoa bersama-sama. Di pasal yang kedua, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Api Roh Kudus menyala di tengah-tengah mereka. Api Roh Kudus menyalakan kembali semangat gairah yang tadi sudah padam. Ketika Yesus ditangkap, semangat rohani murid-murid itu padam. Gairahnya untuk melanjutkan pelayanan itu pudar. Ya, tetapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, mereka kembali bertekun. Mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama. Ya, dikatakan di pasal yang kedua ayat 1, ketika mereka berkumpul pada waktu itu dalam kesehatian, dalam doa, disitulah Roh Kudus turun atas mereka, memenuhi mereka, membangkitkan semangat mereka, memberikan keberanian kepada mereka. Sehingga terjadilah kegerakan rohani yang luar biasa. Bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke segala bangsa. Haleluya. Maka jangan sampai ada perpecahan. Perpecahan itu menghalangi, iya, saudaraku, kebangunan rohani. Baik dalam nikah rumah tangga, di pelayanan, ya, di tim-tim, baik guru-guru sekolah minggu, di komsel-komsel. Ya, orang-orang muda jangan sampai ada perpecahan, iri hati, apalagi yang namanya kepahitan. Haleluya. Haleluya. Kepahitan itu betul-betul menghalangi. Kitab Efesus, saya ikuti sedikit lagi. Kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Dari ayat yang ke-30.
Demikian firman Tuhan. Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lanjutkan terus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau mau mengalami revival, ini harus disingkirkan. Baik perpecahan, pertikaian, kepahitan, iri hati. Ini harus disingkirkan. Supaya Tuhan mencurahkan rohnya yang akan memulihkan setiap kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan harapkan orang lain mengalami kebangunan rohani, kegerakan rohani. Kalau kita sendiri tidak mengalami kegerakan rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dulu sebagai jemaat mengalami kegerakan rohani. Supaya orang lain juga kita bisa bawa, kita bisa ajak untuk mengalami kegerakan rohani sama seperti apa yang kita alami. Haleluya, haleluya. Kalau kita mau menjangkau orang-orang muda harus mengalami kegerakan rohani dulu. Kalau kita mau menjangkau keluarga kita mengalami kegerakan rohani dulu. Dimulai dari diri kita. Jangan halangi pekerjaan Roh Kudus lewat perpecahan, iri hati dan kepahitan. Tapi miliki rasa rindu haus supaya Tuhan mencurahkan rohnya atas kita. Sehingga hidup kita ini juga bisa menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk orang lain juga mengalami kegerakan rohani. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita